Warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Mohon izin saya menggunakan bahasa Indonesia karena yang namanya bahasa tidak hanya bahasa Jawa, namun juga kami perkenalkan bahasa Indonesia. Saat ini saya menggunakan bahasa Indonesia. Yang terhormat Pak Nanang dan Pak Yanuri dari Kapanewon Kokap. Yang saya hormati Pak Lurah beserta jajarannya, yang saya hormati dari Polsek Pak Gatot dan jajarannya, yang saya hormati Mas Marianto dan Mas Udin ya, yang hari ini hadir, yang saya hormati dari SD terdekat, SD ini aku lali jeneng Dinas Pendidikan ya. Yang saya hormati pemangku adat sesepuh pini sepuh Tlatah Hargo Tirto ingkang kula hormati iki. Salajengipun kula matur, ini bahasanya gado-gado. Yang pertama saya memperkenalkan diri bahwa saya perempuan. Jadi saya buru diaten perempuan boten sah dicek. Saya perempuan sejak tadi Pak Lurah bapak-bapak dari dinas Brian, wah aku tak mulai wae lah, aku ora dianggap. Padahal jelas dari sekian banyak ketok nek aku ki perempuan dhewe kok aku ora diucap karo Pak Lurah. J, yang saya kula mila matur, dulu memang saya berada di Kapanewon Kokap 4 tahun. Dan yang menggantikan beliau Pak Nanang, kemudian Mei 2022 saya ditimbali untuk ngayahi jejeban wonten Dinas Kebudayaan. Kemudian saya hadir di sini, nama saya tetap tidak berubah Pak Nuri, nama saya tetap Buru Diatin. Kebetulan saya yang nyepui di Kepala Seksi Adat, Tradisi dan Lembaga Budaya. Kemudian yang baju putih pakai biru itu Pak Alek, itu Kepala Seksi Pengembangan Seni. Lajeng kiwanipun Pak Parjo kalian Pak Sumadi niku setunggal ruangan kalian kula kalian Pak Alek ingkang nyepui wonten ruangan niku Romo Sumadi kalian Pak Parjo, lajeng kula kalian Pak Alek menika rencangipun gojekan mawon. Nyun sewu derek mamitaken Bu Pundo Kabudayan Bu Niken Probolaras hari ini tidak bisa hadir di sini karena ada beberapa agenda yang tidak bisa ditinggalkan, sehingga beliau mengutus kami berempat untuk mencukupkan agenda di pagi siang hari ini. Dan dari depan sudah banyak disampaikan beberapa hal. Ketika dari pagi adik-adik semuanya sudah bebetan pakai pakaian kejawen gagrang ayu jowi ke jam 6 nek ra jam 5. Ketok wis saya. Dados saya matur cekak aos mawon. Yang pertama, kami dari Dinas Pendidikan Kabupaten Kulon Progo mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Ing ngatasé mandiri, tapi acara ini tetap terselenggara dengan luar biasa. Artinya gotong royong kebersamaan di Tlatah Teganing 1, 2, 3 itu tetap terjaga. Untuk itu kita tepuk tangan buat kita sendiri. Kemudian yang kedua, tidak lali, tadi disampaikan Pak Lurah keterkaitan pendanaan dulu, saya tak matur bahwa di Dinas Kebudayaan Kabupaten Kulon Progo untuk desa yang belum menjadi desa budaya itu sebenarnya di awal tahun sudah dilakukan rapat koordinasi bahwa fasilitasi adat dan tradisi itu masing-masing kelurahan diberi kesempatan 2. Nah ini monggo Pak Lurah, PR tahun depan yang sudah biasa mendapatkan fasilitasi digilir, utamanya untuk Sebatur ini. Jadi jatah 2, 1 untuk Sebatur ini. Kemudian berikutnya terkait dengan warisan budaya tak benda. Nanti li matur bab upacara adat nanti karang kono saya matur nggon upacara adat ndak lali sing penting
engko nang dalan karo Pak Lurah aku ndak dicegat. Dados ngaten. Warisan budaya itu ada dua. Warisan budaya tak benda dan warisan budaya benda. Warisan budaya tak benda salah satunya adalah pertunjukan. Tidak, nyun sewu, tidak semudah yang kita bayangkan ketika mencatatkan menjadi warisan budaya tak benda. Karena prosesnya panjang. Itu yang mengeluarkan akte adalah dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Nah, itu yang sudah tercatat pertunjukan adalah seni angguk, kemudian incring dan seterusnya. Itu sudah diakui sebagai warisan budaya tak benda. Kemudian wujud makanan yang sudah diakui adalah geprek, tempe besengek, kemudian kolbeng. Itu baru proses pengajuan. Nah, kalau di Kelurahan Kokap ada growol, monggo. Ketika dari kami kondisi lapangan tidak tahu. Ketika ingin diajukan sebagai warisan budaya tak benda, tak lepas dari keinginan masyarakat. Artinya dari masyarakat mengajukan permohonan ke Dinas Kebudayaan Kabupaten Ponorogo beserta alasan apa ketika itu mau diajukan sebagai warisan budaya tak benda. Monggo salah setunggal mbok bilih saged tindak Dinas Kebudayaan ketemu dengan kepala seksinya itu Ibu Dr. Anda Sulasmi. Itu yang ngurusi warisan budaya tak benda. Artinya sebelum mengajukan mungkin bisa diskusi dengan beliau. Jadi atau utusan Pak Tony tindak Dinas Kebudayaan, nek bingung nang Dinas Kebudayaan nanti mencari saya. Aku enggak bingung karena beda bidang. Kebetulan kami berempat ini bidang adat, tradisi, lembaga budaya dan seni. Kalau yang ngurusi warisan budaya tak benda dan benda adalah bidang warisan budaya. Kemudian berikutnya terkait dengan warisan budaya tak benda itu saya tidak matur banyak, itu prosesnya seperti itu. Nah, ketika di sini ada Linggayoni, ini sudah tercatat di Cagar Budaya atau belum? Sudah terinventaris atau belum? Nah, ini nyun sewu terkait dengan sudah tercatat dan sudah terinventarisir, artinya kan hak, karena sekabupaten itu juga banyak cagar budaya. Artinya ketika segala sesuatu mengharap bantuan dari pemerintah itu tak lepas dari pengajuan proposal. Nanti monggo ini komunikasi dengan Bu Yukria sebelum mengajukan proposal. Tindak di Dinas Kebudayaan dulu. Kami dari Dinas Kebudayaan itu sangat mengapresiasi ketika ada usulan dari masyarakat. Jadi tidak dari kami turun ke bawah, justru usulan dari masyarakat. Ngaten nggih, Pak? Ini perkawis dana terkait dengan fasilitasi tersebut dan nyun sewu kelihatannya sudah jelas. Ini sansaya mendung pun nek kesuwen malah ugaman pupure ilang. Nah, terkait dengan upacara adat sanderek tadi sudah saya sampaikan, saya sangat bangga sekali ini tetap diruri. Nah, inilah tugas kami bahwa ketugasan tentang menggali, melestarikan dan mengembangkan kebudayaan itu tidak hanya tugas kami dari pemerintah, namun tugas bersama dengan masyarakat. Artinya nek sing pemerintah wis piye carane nek oglek kae mecuti nek masyarakate katakanlah itu juga tidak akan terjadi. Nah, di sini saya temukan masyarakatnya luar biasa. Artinya dari pihak pemerintah ayo maju dengan cara tadi mengajukan permohonan fasilitasi upacara adat Sebatur ini lebih awal. Karena kadang Pak Parjo itu bingung. Kuota itu hanya 80 yang mengajukan hampir 200. Nah, ini kadang bingung. Makanya nyun sewu monggo mengajukan lebih awal dalam artian biar istilahnya diatur Pak Parjo, karena yang ngurusi proposal terkait upacara adat adalah Pak Parjo yang tengah itu. Jadi monggo diatur lebih awal dan mungkin kalau tanggalnya belum bisa mungkin disampaikan sekitar bulan ini. Nanti akan terjadi komunikasi. Nah, yang mengkomunikasikan adalah Pak Sumati. Niki sasi September sidane tanggal pinten jam pinten.
Karena apa? Sekarang persuratan sudah menggunakan aplikasi. Nek ngantek salah nunul jame, tamune kecelik. Ini jangan sampai terjadi. Pernah saya di upacara adat kami aplikasi dan masyarakat merubah jam dan merubah hari, kami sowan tidak ada siapa-siapa. Ini jangan sampai terjadi. Ngaten nggih? Kembali, ketugasan menggali, melestarikan dan mengembangkan budaya adalah ketugasan kita bersama. Jadi monggo, tadi sudah 2 tahun yang lalu saya matur Pak, Pak sinten ya sing teman-teman ini, Pak Warno. 2 tahun yang lalu saya sowan minta supaya sejarah mula bukane dumadining. Tadi sudah 2 tahun yang lalu, alhamdulillah tadi saya sudah diberikan sejarahnya. Insya Allah kami kaji di internal Dinas Kebudayaan, kami tidak menjanjikan, kita kaji. Iki arep tak kapakake dokumen yang ada di sini. Maksud kami yang terserak di lapangan seperti tadi diceritakan akan kami openi. Dimulai dari cerita rakyat, legenda dan seterusnya, insya Allah akan kami openi. Karena apa? Di tahun 2000 sampai 2007 bikin buku cerita rakyat disebarluaskan di semua sekolah tentang Pangeran Jayakusumo dan Nyi Ageng Serang. Itu sudah tersebar di sekolah sekitar tahun 2000 sampai 2008. Nah, niki kita cobi, kita gali di internal, kita upayakan agar dokumen ini tidak terabaikan. Yang selanjutnya, monggo makna mana simbolik dari upacara adat ini Mbah Karno. Nanti monggo makna simbolik, karena masing-masing punya makna ketika membuat satu gunungan atau rangkaian yang ada di situ. Monggo dari kelurahan dipandu makna-makna simbolik upacara adat yang dipajang di situ, tentunya ada makna filosofisnya. Monggo diserat, jangan sampai itu punah. Yang terakhir, dalam pelaksanaan upacara adat ini luar biasa karena sudah melibatkan dari generasi muda, generasi tengah muda, dan generasi tua. Artinya regenerasi hari ini tersampaikan. Yang terakhir sekali, dalam pelaksanaan upacara adat, monggo yang ngagem pakaian adat Gagrag Ngayogyakarta utamakan yang betul-betul sesuai yang kita harapkan. Artinya karena ada yang pakai blangkon Yogya, sinjanipun Solo. Nah ini jangan sampai terjadi. Derek Pak Lurah karena juga sudah mengikuti paguyuban Lurah. Asmanipun menapa Pak? Pudronoyo, karena sudah sering diundang atau mengadakan koordinasi di Keraton Ngayogyakarta terkait pakaian adat Gagrag Ngayogyakarta. Itu tetap disosialisasikan dan dilakukan edukasi, jangan sampai pakaian adat tersebut terabaikan. Artinya nek Yogya ya Yogya ki seretane sing putih nang nyoba. Kalau seretan putih di dalam itu Solo. Nah, ini yang terjadi derek yang dari sekolah, karena banyak kain yang sudah jadi, itu banyak yang Solo. Monggo istilahnya bertahap. Karakter warung niku antene niku. Nah, bertahap kita benahi bersama. Karena segala sesuatunya kita didanai dari dana keistimewaan Yogyakarta. Itu saja dari saya, ada kurang lebihnya mohon maaf karena nyun sewu saya memang agak kurang sehat. Jadi mohon maaf saya tidak panjang lebar karena kelihatannya yang di belakang sudah ngantu-ngantu, yang di sana sudah ngantu-ngantu le rebutan. Terlalu banyak bicara kita ora digateke gitu. Makanya hari ini saya matur ringkas saja, ada kurang dan lebihnya mohon maaf. Saya akhiri, akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.